Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Gianutama, NIM 1902510053. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian studi saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di Semarang. Studi kasus Surat Putusan Nomor 2 garis miring khusus anak garis miring 2023 garis miring PN Semarang. Latar belakang, pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di bawah umur melibatkan berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal anak-anak dalam konteks pencurian adalah kondisi keluarga, lingkungan sosial, aspek individu, pendidikan, dan faktor ekonomi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur melibatkan pendekatan khusus yang mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perlindungan hak anak. Metode penelitian, tipe penelitian. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode pengumpulan data. Metode ini menggunakan studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan adanya penelaahan terhadap buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik masalah. Spesifikasi penelitian. Penelitian hukum ini konkret, yaitu penelitian terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi yang untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in konkret, apakah hukumnya sesuai. Metode penyajian data. Temuan penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yang terorganisir dengan baik. Sumber data. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, menggunakan putusan nomor 2 garis miring Pecus Anak garis miring 2023 garis miring PN Semarang. Dan sumber hasil penelitian dan analisis data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan permasalahan yang serius yang membutuhkan pemahaman yang mendalam serta pendekatan yang berimbang dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dalam masyarakat modern, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi perhatian serius. Fenomena ini mencerminkan masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologi. Berbagai analisis yang mendalam, kita dapat memahami aspek-aspek yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku kriminal tersebut. Dalam dunia kriminologi, lingkungan pergaulan seringkali menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaku individu dalam melakukan tindakan kriminal termasuk pencurian. Lingkungan pergaulan mencakup interaksi sosial, norma budaya, dan tekanan dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi seseorang terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam faktor ini akan dibahas bagaimana faktor lingkungan pergaulan dapat menjadi penyebab terjadinya pencurian. Dari analisis terhadap putusan nomor 2 garis miring Pecus Anak 2023 PN Semarang, terlihat bahwa faktor lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku anak di bawah umur terkait dengan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan intervensi yang lebih efektif harus memperhatikan peran lingkungan serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang positif. Lingkungan pergaulan memainkan peran penting dalam meningkatkan resiko terjadinya pencurian. Tekanan dari kelompok, norma budaya, dan interaksi sosial dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku individu. Dalam melakukan tindak pidana kriminal untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat nilai-nilai positif dalam lingkungan pergaulan, meningkatkan pengawasan dari keluarga dan masyarakat, serta mempromosikan norma-norma yang menghormati hukum dan etika. Bahwa sebelum memutuskan untuk memberikan jenis hukuman yang tepat dan berkeadilan restoratif kepada anak, hakim juga akan mempertimbangkan kategori tindakan pidana yang dilakukan anak, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas dan dukungan lingkungan warga
serta masyarakat. Hal ini berkaitan dengan membentuk pertanggungjawaban selain memengaruhi kepentingan yang terbaik untuk anak, tetapi juga dapat mengembalikan keadaan semula bagi korban yang mengalami kerugian tersebut. Sebagaimana prinsip restoratif justice, bahwa dengan berpegang pada konsep keadilan restoratif, dalam perkara ini telah dicapai kesepakatan perdamaian dengan pergantian kerugian yang diderita oleh korban kakak Yendi Suprayogi oleh perbuatan anak, dan dalam perkara ini di mana anak tersebut merasakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan, yaitu penahanan. Namun di sini anak hanya bersifat pasif menerima konsekuensi tersebut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah faktor lingkungan dapat diartikan berbagai peristiwa, situasi, dan kondisi di luar individu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dan perkembangan individu. Penyelesaian perkara tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dengan dilaksanakan berdasarkan asas diantaranya keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan pembinaan anak, proporsional, serta perampasan kemerdekaan dan pemindanaan upaya terakhir. Saran, dalam permasalahan tidak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum menginjak dewasa, sebaiknya harus melihat dari berbagai segi, dari bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan penegakan hukum. Dalam hal ini, hakim harus bisa melihat dari sisi nilai-nilai dalam perkara masyarakat, juga perlu menggunakan untuk memutuskan suatu perkara. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.